Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh dengan percaya diri. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar anak, menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita mencari tahu. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan pengarang yang tidak berdasarkan kenyataan. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri cerita fiksi adalah sebagai berikut. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Disajikan dalam alur cerita. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia adalah cerita asal mula Telaga Warna. Telaga Warna sekarang ini menjadi tempat wisata yang terkenal di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ayo membaca. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna di buku temamu di halaman 2 dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan di halaman 4. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Warna yaitu Raja, Permaisuri, Putri Raja, dan Rakyat. Lanjutkanlah mencari jawaban di nomor 2, 3, 4, dan 5. Ayo berlatih. Menceritakan kembali secara lisan cerita fiksi yang dibaca pada hakikatnya adalah mengisahkan kembali isi cerita kepada orang lain secara lisan. Kita bisa menceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna di depan guru atau teman. Tokoh adalah pelaku cerita yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Sebelumnya, kita harus memahami isi cerita tersebut dengan seksama. Saat bercerita, hendaknya menggunakan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penampilan dan gerakan tubuh yang dapat mendukung cerita. Ayo mengamati. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan perubahan bentuk.
Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Perhatikanlah gambar berikut ini. Seorang anak menarik ayunan kemudian mendorong ayunan. Anak itu telah memberikan gaya pada ayunan. Gaya yang diberikan seseorang terhadap ayunan adalah tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati anak tersebut. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi anak tersebut. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukanlah percobaan pada halaman 7 dan 8. Tugas, ayo berdiskusi di halaman 5. Ayo menulis di halaman 8 dan 9. Dan ayo berdiskusi di halaman 9. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.